Shalom adik-adik. Kembali lagi kali ini bertemu dengan Kak Chan. Gimana kabar adik-adik sekalian? Harapan Kak Chan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semakin pintar, dan terlebih semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, gimana dengan cerita yang udah Kak Chan bagikan beberapa waktu yang lalu? Adik-adik senang kan? Nah, kali ini Kak Chan kembali akan berbagi cerita Alkitab kepada adik-adik sekalian. Semoga adik-adik akan senang ketika mendengar cerita ini, yang pastinya juga akan diberkati dan akan adik-adik teruskan untuk dibagikan menjadi berkat bagi sahabat adik-adik yang ada di sekitar adik-adik, dibagikan juga untuk orang tua, bahkan orang-orang dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kali ini Kak Chan akan bercerita tentang dua orang bersaudara. Jadi dua orang bersaudara atau kakak beradik yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, masih ingat kan cerita kita beberapa waktu yang lalu atau di episode sebelumnya, di mana Kak menceritakan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa setelah mereka memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan oleh manusia. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan menghukum manusia itu dan mengeluarkan mereka atau mereka diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, setelah keluar dari Taman Eden, manusia ini yakni Adam dan Hawa, mereka dikaruniai dua orang anak oleh Tuhan. Yang pertama namanya Kain, dan yang kedua namanya Habel. Oke, udah? Oke, sekali lagi ya. Yang pertama namanya Kain, yang kedua namanya Habel. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Kain dan Habel ini mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Ayo, ada nggak yang tahu pekerjaan dari Kain apa? Pekerjaan dari Habel apa? Ada? Ayo dijawab kalau tahu. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, untuk Kain pekerjaannya adalah seorang petani. Sementara untuk Habel pekerjaannya adalah seorang gembala kambing domba. Nah, beda kan? Beda lah. Jadi yang satu, yang Kain kerjaannya menggembalakan kambing domba. Ups, salah. Yap, sebenar Kak Chan salah dong. Yang benar adalah Kain pekerjaannya adalah seorang petani. Sementara Habel pekerjaannya adalah benar banget, seorang gembala kambing domba. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, satu ketika Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayo, ada yang tahu nggak persembahannya apa? Ayo dijawab. Ada nggak yang tahu? Adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya atau hasil pertanian yang dimilikinya, dipersembahkan Kain untuk Tuhan. Nah, sementara itu di waktu yang bersamaan, Habel juga memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, karena Habel pekerjaannya adalah seorang gembala kambing domba, maka Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, yakni anak sulung dari dombanya. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kira-kira jadi menurut adik-adik, persembahan siapa sih yang diterima oleh Tuhan? Apakah persembahan Kain atau persembahan si Habel? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ayo, belum tahu? Kalau gitu, coba di-pause dulu. Nah, di-pause dulu video ini. Kemudian adik-adik nanya sama mama, sama papa, kakak, atau siapapun yang ada di sekitar adik-adik. Coba tanya, di antara persembahan dari Kain dan Habel, siapakah persembahannya
yang diterima oleh Tuhan? Ayo, silakan Kak Chandra beri adik-adik kesempatan untuk bertanya kepada orang tua, kepada mama, papa, oma, opa, atau mungkin ada kakak yang ada bersama dengan adik-adik. Udah ada yang tahu? Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, persembahan yang diterima oleh Tuhan dari antara Kain dan Habel adalah persembahan milik dari Habel. Ya, persembahan dari milik Habel yang diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melihat hal itu, tentunya Kain menjadi kecewa, menjadi marah, karena dia iri bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, jadi adik-adik, karena wajah dari atau ekspresi atau sikap dari si Kain ini sudah sangat marah, sehingga mukanya menjadi muram, menjadi pokoknya marah banget deh. Ayo, ada nggak yang bisa mencontohkan gimana sih kalau wajah udah muram terus udah marah banget? Gimana? Ada nggak? Kira-kira kayak gini ya? Wah, pokoknya banyak deh ekspresi kalau orang lagi marah terus wajahnya jadi muram. Nah, sekali lagi melihat hal itu, maka Tuhan berfirman kepada Kain. Nah, kata Tuhan seperti ini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Setelah mendengar firman Tuhan yang disampaikan atau Tuhan berbicara langsung kepada Kain, waktu itu kira-kira adik-adik, apakah wajah dari Kain langsung berubah dari yang tadinya muram kayak gitu, ataukah wajahnya tetap marah dan perasaan serta hatinya tetap marah, atau dia berubah ya jadi senang, penuh sukacita, dan hilang iri hatinya? Iya, benar, wajahnya tidak berubah, wajahnya tetap muram, wajahnya tetap marah, dan hatinya masih tetap dipenuhi dengan iri, masih tetap dipenuhi dengan kebencian. Kemudian adik-adik, berkatalah Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang. Nah, adik-adik, jadi saat itu juga Kain mengajak Habel pergi ke padang. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setibanya mereka di padang, Kain langsung memukul Habel. Bukan cuma sekedar memukul, tetapi sampai membunuhnya. Ayo adik-adik, memukul orang lain itu perbuatan yang salah apa enggak sih? Iya, itu perbuatan yang salah. Apalagi adik-adik sudah membunuh. Apakah itu disenangi oleh Tuhan? Enggak, iya benar, enggak. Tidak disenangi oleh Tuhan. Itu dibenci oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nah, setelah selesai melakukan hal itu, maka perbuatannya itu diketahui oleh Tuhan Allah. Singkat cerita adik-adik, si Kain ini mendapat hukuman dari Tuhan karena dia melakukan dosa serta pelanggaran di hadapan Tuhan dengan membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Iya benar.
yang bernama siapa? Habel. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika dia mendapatkan hukuman, dia masih sempat berkata kepada Tuhan Allah bahwa hukuman yang diberikan kepadanya lebih besar dari apa yang sudah dia lakukan terhadap adiknya Habel. Tetapi seperti itulah resiko adik-adik, konsekuensi adik-adik ketika melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik jangan suka iri. Contoh kalau lagi di sekolah, misalnya ada sahabat kita namanya Jovi. Nah, kita ambil aja ya namanya Jovi. Jovi ini pas penerimaan raport dia menjadi juara kelas. Kita jangan iri. Apalagi misalnya menyebar hoax atau gosip ya. Menyebar hoax. Bilang-bilang ke teman-teman kita. Kalian tahu nggak sih? Si Jovi itu juara karena waktu ulangan atau waktu ujian dia itu nyontek. Karena gini-gini dia itu dekat sama bu guru apa sama pak guru. Dan macam-macam orang tuanya gini-gini. Kasih ini sama ibu guru atau kasih ini sama bapak guru. Padahal enggak. Kita harus tanya dulu. Mestinya kita tanya. Terus kita kembali lihat apa yang kurang dari diri kita. Kita tanya misalnya, "Hey Jovi, kamu kok semester ini bisa ya jadi juara kelas?" Nah, mungkin saja Jovi akan menjawab, "Iya, saya bersyukur jadi juara kelas karena saya selama ini belajar dengan giat. Maka saya mendapatkan hasil menjadi juara kelas." Nah, adik-adik di situ kan kita bisa belajar juga, bisa mengevaluasi diri. Oh iya benar, Jovi menjadi juara kelas karena dia rajin belajar. Nah, saya gimana mau juara kelas? Orang saya nggak berhenti ngegame, nggak mau belajar. Orang saya nggak berhenti nonton sinetron mungkin. Dan masih banyak hal lainnya yang membuat saya atau adik-adik belum berhasil memperoleh prestasi misalnya juara kelas. Atau mungkin di rumah kita ada dua kakak beradik, misalnya Jovi sama Miguel. Kenapa sih Kak Chan pakai nama ngambil contoh Jovi sama Miguel? Kebetulan Kak Chan ada anak-anak sekolah minggu namanya Jovi sama Miguel. Mereka ini dua orang kakak beradik, tapi mereka itu saling sayang. Tapi kali ini Kak Chan ambil contoh pakai nama mereka aja, Jovi sama Miguel. Jangan-jangan satu kali misalnya si Jovi lihat Miguel, loh kok Miguel yang hari ini jajannya dapat lebih sih dari aku, kok aku cuman segini dia dapatnya lebih. Jangan langsung iri atau langsung marah. Miguel, kamu itu lebih disayang mama ya, lebih disayang papa, kok bisa kamu yang dapat jajan lebih, aku gak suka sama kamu. Jangan kayak gitu, tapi ditanya dengan lemah lembut, Miguel, atau tanya sama mama dan papa, Ma, Pa, kok Miguel hari ini dapat jajannya lebih sih, kok aku gak sama dengan jajan yang didapat sama Miguel. Nah, bisa saja kan Miguel atau mama papa jawab, ya iya, Miguel dapat jajan lebih karena kemarin Miguel bantu-bantu mama bersih-bersih di ruang tamu. Oh, ternyata kayak gitu. Orang yang bekerja, orang yang berusaha mendapat upah. Jadi jangan selalu adik-adik ketika melihat orang lain lebih, ketika melihat orang lain berhasil, yang ada di dalam pikiran kita yakni kebencian dan iri hati atau dengki. Itu yang pastinya tidak akan mendatangkan berkat bagi kita, tetapi berkat hanya akan menjauh dari kita. Tetapi ganti rasa iri hati itu dengan syukur dan mau belajar, mau mencari tahu apa yang masih kurang dari diri kita, apa yang harus kita pelajari dari diri orang lain yang sudah mendapatkan keberhasilan itu. Kalau dia bisa, tentu juga saya atau kita pasti juga bisa. Karena
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Demikian cerita Kak Chan hari ini. Semoga cerita ini akan semakin memotivasi adik-adik. Cerita ini membawa sukacita di dalam hati adik-adik. Cerita ini akan semakin mempererat hubungan adik-adik dengan mama papa, dengan kakak, dengan adik, ataupun dengan orang-orang terdekat adik-adik, siapapun itu. Dan yang pastinya cerita ini akan semakin memberkati kehidupan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk cerita Alkitab yang Kak bagikan kepada adik-adik di saat ini, Kak baca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetap dukung channel ini supaya Kak Chan akan semakin semangat untuk membagikan cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa like, kemudian share. Bukan cuma share channel ini, tetapi share. Bagikan cerita ini bagi siapapun yang ada di dekat adik-adik. Dan subscribe. Subscribe supaya Kak Chan akan semakin semangat dan akan terus berusaha memberikan yang terbaik lewat cerita-cerita Alkitab atau firman Tuhan buat adik-adik sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai kita ketemu di cerita-cerita Alkitab lainnya yang pasti akan memberkati adik-adik sekalian. Sampai jumpa. Shalom.